Selamat datang di Pena 86. Jumpa lagi dengan kami di sini. Kali ini Pena 86 akan membahas tentang pesugihan keblek. Sebelum kita membahas apa itu pesugihan keblek, jangan lupa like dan subscribe videonya. Oke, langsung saja kita ungkap tema kita hari ini. Pesugihan keblek adalah pesugihan yang menyerupai hewan kelelawar. Menurut cerita dari orang tua zaman dahulu, keblek sering mencuri beras di rumah-rumah warga, dengan cara masuk melalui lubang angin-angin di rumah warga. Oleh karena itu banyak sekali orang pada zaman dahulu kehilangan beras di tempat penyimpanan beras. Konon, pesugihan keblek ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, karena pada zaman penjajahan, banyak warga yang kelaparan, maka tak jarang, jika sebagian orang yang tidak kuat, maka mereka akan mengambil jalan pintas, dan mencari pesugihan. Salah satu pesugihan tersebut adalah menjadi keblek. Menjadi keblek ini pun cukup unik caranya, karena si mediator nantinya akan berubah menyerupai kelelawar. Cara ritualnya pun hampir sama dengan pesugihan-pesugihan yang lainnya, yaitu sang mediator nantinya akan tidur di tempat ritual yang sudah disediakan. Dan sang suami akan menjaganya sambil menyalakan lilin di depan sesajen yang sudah disediakan. Setelah sang mediator sudah berubah menyerupai hewan kelelawar, maka sang keblek pun terbang keluar, dan mencari mangsa di rumah-rumah warga. Yang mereka incar pun rumah yang ada lubang angin-anginnya. Dengan masuk dari lubang angin-angin tersebut, mereka akan masuk dan mencuri beras milik warga. Cara mencurinya pun terbilang cukup unik. Keblek akan mengambil beras bentuk butiran saja, lalu akan dimasukkan ke semua lubang yang ada di seluruh tubuh. Seperti lubang mulut, hidung, telinga, dan semua tubuh yang ada lubangnya. Jadi setiap lubang hanya dimasukkan satu butir beras saja. Setelah itu, keblek akan pergi dan kembali ke rumah. Dan apa yang terjadi ketika keblek pulang ke rumah? Keblek akan mengeluarkan beras-beras yang dimasukkan ke tubuhnya tersebut. Dan tak lupa sang penunggu mediator pun langsung menyiapkan wadah untuk mengumpulkan beras-beras yang sudah diperolehnya tadi. Meskipun hanya satu butir saja yang dimasukkan ke dalam lubang di tubuh keblek, tapi saat dikeluarkan, beras itu menjadi sangat banyak. Sehingga wadah kosong yang disiapkan tadi akan menjadi penuh dengan beras. Itulah mistis terkadang terjadi di luar akal pemikiran kita. Setelah selesai, sang mediator pun akan langsung bangun kembali. Pesugihan seperti ini dulu sangat banyak terdengar, bahkan pada zaman dulu juga sering terjadi penangkapan keblek. Ketika keblek tertangkap oleh warga, biasanya keblek akan dimasukkan ke dalam wadah toples kaca. Setelah itu akan dipertontonkan ke warga yang mau melihat, maka tak jarang warga yang sangat penasaran pun akan berebut untuk melihat bagaimanakah rupa dari keblek tersebut. Tak butuh waktu lama. Biasanya jika ada warga yang berhasil menangkap keblek, nanti pasti akan ada orang misterius yang mau membeli keblek tersebut dengan harga yang sangat mahal. Orang itu pun akan menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan keblek tersebut. Lalu siapakah orang itu, hingga mau membayar mahal keblek yang tertangkap tersebut? Iya, benar saja, dia adalah pemilik keblek tersebut. Lalu untuk apa dia mau membeli keblek tersebut? Jawabannya adalah,
dia harus menebus keblek tersebut dan membawanya pulang kembali. Jika tidak, tubuh sang mediator yang menjadi keblek akan meninggal. Karena itu orang itu rela membayar keblek dengan harga yang sangat mahal, jika tidak ingin kehilangan nyawa mediatornya. Karena rata-rata yang menjadi sang mediatornya adalah istrinya sendiri. Maka dari itu, mencari pesugihan itu tidaklah dianjurkan, karena nantinya sang pelaku pesugihan akan mendapatkan resiko besar. Jadi jangan pernah coba-coba. Sesulit apapun kita masih mempunyai Tuhan. Jadi kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan tidak akan memberi cobaan yang di luar batas kemampuan kita. Mencari pesugihan itu hanya memberi kita nikmat sesaat saja. Pastinya nanti juga akan ada syarat-syarat pesugihan yang harus dijalankan. Untuk itu kita juga akan berdosa besar, karena telah bersekutu dengan setan, yang artinya telah menduakan Tuhan. Itu sangatlah dilarang oleh agama. Nah, bagaimana menurut Anda? Lebih baik kita kerja keras, karena dengan kerja keras pasti kita akan menemukan jalan. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia harus patut bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, karena dengan bersyukur hidup kita akan menjadi tenang dan bahagia. Demikianlah cerita tentang pesugihan keblek. Jangan lupa like dan subscribe videonya, agar bisa selalu update video terbaru dari Pena 86. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Pena 86. Dan semoga hari Anda menyenangkan.